Assalamualaikum pemirsa. Selamat jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat penuh karunia Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Isian kali ini tentang kuesioner and answer Q&A. Wah, seperti youtuber yang followernya udah banyak atau artis-artis, orang-orang yang tersohor, orang-orang terkenal itu kan membuat isian Q&A ya. Tapi ini beda, ini kan bukan orang terkenal ya, jadi cuman ikut-ikutan saja supaya judulnya itu seksi. Oke. Isinya pertanyaan-pertanyaan yang aslinya disampaikan lewat WA, tapi ketika diminta kepada penanyanya, boleh nggak ini daftar pertanyaan ini diunggah sebagai isian YouTube? Boleh katanya. Aduh, terima kasih. Maka akhirnya isinya adalah Q&A, tapi hanya dari satu penanya, tapi pertanyaannya cukup banyak ya. Ya, ini semua bermula saat di pamer YouTube, memang pamer ke beliau penanya ini. Pamernya ya dengan melalui WA. Ya, memang suka pamer ya. Tapi kenapa yang dipameri beliau? Tentu ada yang spesial ya. Beliau itu pernah ngajari aplikasi foto, diberi belakangnya itu remove ya, remove background ya, jadi remove.bg gitu ya. Ngajarinya lewat WA ya, mulai dari membuka itu aplikasinya sampai bagaimana memakainya itu kan lama ya. Beliau telaten ngajari seperti itu sampai bisa itu ya. Jadi itu sangat berkesan ya. Memang beliau itu baik hati, pemurah ya. Ya. Iya. Jadi beliau penanya ini teman grup alumni SMA ya. Pas sekolah dulu dia tidak bergaul dekat, tapi setelah tua seperti ini dengan adanya WA grup alumni SMA, jadi terasa seperti kenal dekat saja ya. Lalu beliau mengirimi foto-foto yang diambil dari mana ya, dari WA mungkin ya, itu yang sudah diberi background macam-macam, bagus sekali dengan program remove background itu, atau pakai Pinterest atau apa, enggak tahu, pokoknya taunya fotonya bagus-bagus. Sedikit diceritakan ya, beliau penanya ini dulu kuliah S1-nya di UGM, kalau kan di IKIP, waktu itu IKIP Jogja. Di UGM jurusan psikologi S1-nya ya, sama-sama masuk tahun 79. Kemudian sekarang di usia 60-an ini beliau masih aktif sebagai praktisi talent mapping. Ya, talent mapping untuk segala usia sekolah ya, seperti itu. Dibuat mapping talenta, bakat kemampuannya di bidang apa, itu dibuat petanya ya, mappingnya itu secara ilmu psikologi tentunya ya. Di Jakarta seperti itu kegiatan beliau, aktivitas mutakhir masih tetap praktisi talent mapping sampai membuat mapping untuk usia-usia pensiunan seperti ini. Masih, menurut beliau masih perlu dibuat talent mappingnya ya. Mungkin dengan hasil dari talent mapping itu, lalu para yang dicari talentnya ini lalu memahami kemampuannya sehingga bisa dioptimalkan ketika sudah pensiun seperti ini, punya waktu luang banyak, seperti itu mungkin ya cita-citanya. Tapi tidak bertanya kepada beliau mengenai talentanya itu apa, itu kebetulan nggak bertanya ya.
ya apa ya namanya sudah tua ya, talentanya ya apa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi kalau Ti sendiri prinsip kehati-hatian ya, jadi semakin tua itu ya semakin berhati-hati, nanti jangan sampai dikira orang nyebut ya wong tua kok ikut-ikut sama yang muda, tapi ikut-ikutnya itu dengan cara yang sesuai usia. Sebetulnya Ti ini punya sifat mungkin dibilang yang jireh ya, bahasa Jawanya jireh atau kocor itu ya, kalau teman-teman di WA sering pakai kata kocor itu istilah daerah Purworejo sana ya, jireh, takut melangkah ya memang, tapi nggak apa-apa, termasuk jireh, tapi sifat ini ternyata menyelamatkan sejauh ini ya, hati-hati, waspada, seperti itu ternyata memang diperlukan untuk keselamatan. Ya inilah apa ya prolog untuk isian kali ini. Nah, mana pertanyaannya? Nah, nanti setelah ini Ti mau menjawab pertanyaan langsung dengan record di program KineMaster ya, record di situ menjawab pertanyaan sambil pemirsa disuguhi foto-foto hasil dari karya beliau yang dihadiahkan kepada Ti, foto yang foto yang sama tapi latar belakangnya berbeda, itu ternyata menurut Ti indah, cantik, jadi dilihat itu menyenangkan ya. Nanti ya habis ini jawaban dari pertanyaan beliau yang cukup banyak, ada 5 lebih. Silakan ya, langsung ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman Ti tadi. Yang pertama pertanyaannya, ide awal video cerita Ti itu dari mana atau bagaimana gitu ya. Ya ide awal tentu karena ya melihat YouTube, sering melihat YouTube, terus anaknya Ti juga membuat YouTube, terus setelah dilihat-lihat kayaknya gampang nih membuat cerita-cerita YouTube, Ti rasanya bisa gitu ya. Terus kayak membuat cerita-cerita singkat divideokan lalu diunggah menjadi YouTube gitu. Kemudian mengenai judulnya sudah diterangkan di video yang pertama, cerita Ti gitu ya. Tapi biar gaya itu cerita Ti gitu, jadi seperti 3 kata dengan logo gambar cherry. Pertanyaan kedua, apa maksud, tujuan, dan manfaatnya untuk siapa? Ya, maksud dan tujuannya juga sudah diterangkan di video YouTube yang pertama, yaitu dimaksudkan untuk mengisi waktu luang. Tujuannya ya untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan. Manfaatnya ya pasti bermanfaat untuk Ti supaya tidak sampai melamun, kosong dari kegiatan, seperti itu misalnya. Lalu untuk siapa? Ya untuk pemirsanya. Pertama Ti bayangkan anak cucu, tapi seandainya dilihat oleh pemirsa yang lain ya tidak mengapa. Topik pertama apa pentingnya, itu pertanyaan yang ketiga. Ya, pentingnya topik pertama itu ya untuk mengawali langkah percobaan ibaratnya ya. Kalau merasa berhasil jadi yakin untuk ke langkah berikutnya, tentu saja demikian. Pertanyaan keempat, apa saja tantangannya membuat video YouTube sampai mengunggahnya? Tantangannya itu ya karena belum bisa, mula-mula belum bisa, hanya membayangkan membuat video saja. Nah, tantangannya bagaimana video itu disambung-sambung, lalu diberi suara, seperti itu harus belajar kan.
Nah, lalu pertanyaan kelima, siapa saja yang membantu? Tentu yang pertama adalah Mas Garwo, pasti tak ajak, ayo lihat bikin YouTube bagaimana. Terus memang mau bikin YouTube ya? Iya. Apa nanti isiannya? Sama dengan anak saya juga tanya apa isiannya. Banyak, Ti udah bisa bikin judul 40 judul itu udah tak tulis, dibilang gitu. Ya, pertanyaan keenam. Apa saja yang dirasakan setelah topik 1 selesai dibuat? Ya, seperti itu tadi. Rasanya ya puas, tapi juga ada pasti refleksi koreksi ya. Jadi, oh, ini harusnya yang ini enggak. Misalnya koreksi suaranya waktu itu masih kecil, terus harus ada yang ditambahkan. Nah, seperti itu. Pertanyaan ke-7. Setelah 6 topik dalam 2 minggu, apa saja itu topiknya? Nah, oh iya, pasti kalau pemirsa mengikuti channel Cherry Tati itu tahu topiknya ya. Yang pertama, tea dan bertanam. Yang kedua, tea dan olahraga pagi. Yang ketiga, tea dan menyanyi. Yang keempat, tea dan memasak. Yang kelima, tea merencanakan video. Yang keenam, tea mengaji. Ya, seperti itu judul-judul yang ringan-ringan saja yang bisa dilakukan di rumah. Terus nomor 8, ada apa dengan topik itu sehingga penting diunggah? Oh ya, karena itu topik yang real yang Ti melakukannya sehari-hari dan Ti senang menceritakannya. Terus pertanyaan ke-9, banyak juga ya. Bagaimana yang menyelesaikan 6 topik tersebut? Ya, tentu saja dengan bantuan ya, bantuan anak kami yang sudah jadi YouTuber, tapi malah seringnya itu dipanggilkan cucu. Jadi cucu Ti yang baru 9 tahun itu yang sering membantu. Jadi membantu mengupload itu. Kadang-kadang ini, wah Bu, kok ini ada apa ini komentar warna biru, dibuka jelek ya Bu, ya udah di spam aja. Itu ibunya bengok dari kamar itu, langsung mungkin di spam sehingga ada itu video itu yang ada tanda dislike-nya itu. Nggak tahu kenapa itu, tapi nggak apa-apa. Terus pertanyaan berikutnya terkait topik-topik tersebut, apakah enjoy membuatnya? Oh ya, enjoy tentu saja. Kalau nggak enjoy yo gimana ya, nggak diulang, nggak terusan. Apakah ada sakitnya? Seperti apa? Ya sakit waktu awal-awal, harus meyakinkan bahwa Ti mau betul membuat YouTube ya, seperti nggak dipercaya kalau membuat YouTube itu nanti isiannya apa, semacam itu kan harus meyakinkan. Apakah merasa makin efektif dan efisien? Ya tentu saja relatif lah. Jadi Ti itu nggak bisa menilai sendiri tentu saja ya. Terus manfaat yang dirasakan untuk sendiri ya sudah tahu ya, seneng, happy, tambah mesra karena tiap kali minta tolong Mas Garwo. Lalu bagi orang lain ya pokoknya semoga bermanfaat. Masing-masing pemirsa silahkan monggo silahkan mengambil inspirasi sendiri-sendiri seperti